Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam upaya mencerdaskan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dan konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video. Saudara, kembali kami akan menyampaikan catatan kita politik, catatan news politik cantik, catatan news politik. Catatan news politik kali ini kembali pada pidato-pidato atau ungkapan-ungkapan dari figur-figur yang banyak tampil, dan yang saya catat saat ini adalah ungkapan, kalau menurut saya sih itu ratapan ya, ratapan telah nilai 11 dari Prabowo. Ratapan Prabowo. Jadi Prabowo meratap-ratap terus terkait dengan nilai 11. Dibilangnya dia itu nggak apa-apa, senilai 11 nggak apa-apa. Sejalan dia dengan mengungkapkan seperti itu, sebetulnya dia sedang mengungkapkan ratapannya, bahwa dia meratap, dia merasa terserang dengan dinilai 11. Nah, ini tentu saja memberikan kepada kita satu pertanyaan psikologis yang biasanya itu kalau laki-laki itu biasanya sikapnya cuek ya. Setelah itu udah dibahas cuek. Tapi ini Prabowo kayak terbawa terus diungkap, terus bilang tidak apa-apa tapi diungkapkan, terus diungkit-ungkit terus. Ini saya melihat sebuah gejala feminisme. Feminisme ya, bukan feminisme ya, gejala kewanitaan yang memang biasanya wanita itu yang sering begitu ya, panjang untuk melupakan ya kan, walaupun dirinya mengatakan nggak apa-apa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya ya, mengapa Prabowo memiliki karakteristik seperti itu, padahal Anies sendiri yang menyatakan mungkin sudah tidak mempermasalahkan, karena bagi Anies itu menilai tentu saja ada dasarnya. Belum beliau adalah dosen dan bahkan rektor dan juga guru SD, karena beliau ikut di Indonesia Mengajar itu. Nah, ini yang menjadi masalah kita adalah jika kemudian pemimpin kita punya karakter yang semacam itu, ceritanya membahayakan tentunya. Dia akan terganggu terus dengan pernyataan-pernyataan itu ketika dia betul-betul dalam kondisi tertekan, dan itu akan mengakibatkan hal-hal yang kurang baik ya, bersifat tidak fair terhadap berbagai masalah. Nah, seperti yang saya sesalkan saat ini adalah sekali lagi saya tidak mengakui kemenangan Prabowo, karena bagi saya kemenangan mereka itu yang diwarnai dengan pelanggaran etika berat itu tidak bisa saya terima ya, tidak bisa terima, apalagi mereka atau Prabowo menerima jenderal ya, naik kan. Nah, ini tentu saja harus Sabta Marga itu ada di dadanya kan. Salah satu ciri orang memegang Sabta Marga kan tidak gegabah untuk melanggar etika, apalagi etika berat ya. Nah, itu hal-hal yang saya mengakibatkan saya tidak dalam bahasa saya dan tidak ridho dengan kemenangan itu, karena memang tidak sah. Kalau menurut saya itu tidak baik ya. Kalau secara hukum kan ada benar dan salah, tapi karena ini etika berarti itu buruk ya, itu buruk. Jadi
eh, dan dia menang itu benar dia dulu. Jadi saya tidak maaf saya tidak mengakui, saya tidak plong dengan julukan kemenangan itu, dan mestinya harus diurus mestinya. Nah, yang saya melihat bahwa ketika di dadanya ada Sabta Marga, tentunya dia harus bersikap perwira, dan perwira itu ya kalau saya orang Jawa, kalau sikapnya perwira itu, kesatria itu ya harus legowo, ya punya budi pekerti yang baik. Ya. Saya cuplikan saja bait tepatnya. Kowe iku satrio arane, kudu antem dan lurus satawati samubaran. Itu mau tepat komokati. Nah, jadi dia itu punya budi apa? Katmiko yang budi ya. Jadi ya akhlakul karimah lah. Akhlakul karimah, salah satu akhlakul karimah itu mudah memaafkan, ya, kemudian tidak meratap-ratap satu yang tidak perlu diratapi dan sebagainya. Nah ini yang perlu diperhatikan adalah semacam itu. Jadi saya khawatir dengan gelagatnya Prabowo ini bisa mengganggu stabilitas nasional. Mudah-mudahan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.